لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. بسم الله الرحمن الرحيم. Setakut-takutnya sehingga tidak bisa dia menjawab siapa Tuhan yang dia sembah semasa hidup di dunia. Karena itu, supaya kita mengenal Allah, oleh para ulama membuat kajian, haruslah kita mengenali sifat-sifat Allah. Wajib kita mengimani bahwa Allah itu bersifat wujud, Allah itu ada. Wajib kita meyakini bahwa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat al-qidam, tidak ada awalnya. Wajib kita yakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat al-baqa, tidak ada akhirnya. Allah tidak merasakan kematian. Kematian tidak berlaku untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kematian itu sendiri adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, kematian, kehidupan itu adalah ciptaan atau makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat al-baqa, tidaklah merasakan yang namanya kematian. Wajib juga kita untuk meyakini dan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, zatnya, sifatnya, perbuatannya tidak sama dengan semua makhluk yang diciptakannya. Satu makhluk pun tidak ada yang bersifat seperti sifat Allah. Tidak ada yang memiliki zat sama dengan zat Allah. Tidak ada yang bisa berbuat kita kecuali perbuatan kita itu juga karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajiblah kita yakini Allah itu bersifat al-mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Wajib juga untuk kita yakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada itu tidak berhajat kepada semua makhluknya, tapi semua makhluk yang ada tanpa kecuali berhajat dan membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajiblah untuk kita imani Allah itu bersifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah tidak membutuhkan satu pun dari semua makhluk ciptaannya, tapi semua makhluk tidak bisa dinafikan, semua berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wajiblah kita untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak berbilang, tidak ada zat yang sama dengan zat Allah, tidak ada sifat yang sama dengan sifat Allah, tidak ada perbuatan yang bisa dilakukan oleh hamba tanpa diizinkan oleh Allah. Maka Tuhan yang pantas untuk disembah hanya satu, maka Allah itu bersifat Esa. Esa zatnya, Esa sifatnya, Esa perbuatannya. Maka ternafilah 5 kam pada Allah Ta'ala. Kam muttasil fi dzat, kam munfasil fi dzat, kam muttasil fi sifat, kam munfasil fi sifat, kam munfasil fil af'al. Wajiblah kita untuk meyakini bahwa Allah itu yang maha ada itu bersifat qudrah. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat qudrah, bersifat iradah. Allah yang menghendaki setiap apapun yang terjadi di persada muka bumi ini. Kemudian wajib kita untuk meyakini Allah itu berilmu. Allah memiliki ilmu.
Wajib juga untuk kita meyakini bahwa Allah itu bersifat al-haya, maha hidup. Wajib juga kita untuk meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mendengar dan melihat semua yang ada, baik yang bersuara maupun yang tidak bersuara, baik yang kelihatan bentuknya atau kasar maupun yang halus. Semua didengar dan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sifat selanjutnya yang kita kaji pada pagi hari ini adalah sifat al-kalam. Kalam artinya apa? Kalau kalam itu secara bahasa berkata, berbicara, bercakap. Cuman kata itu kurang beradab kalau disebut ke Allah. Maka tak usah diterjemahkan. Allah itu berkalam. Wa kallama Allahu Musa taklima. Allah itu berkalam dengan Nabi Musa dengan kalam yang sempurna. Apa yang dimaksud dengan al-kalam dalam kajian aqidatu ahli sunnati wal jamaah? Dituliskan oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani di dalam kitab beliau Fathul Majid. Begitu juga di dalam kitab Asy-Syarhus Sadid li kitab Durusit Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Apa itu kalam? Al-kalamu huwa sifatun qadimatun qa'imatun bidhatihi ta'ala dalatun ala jami'il wajibati wal mustahilati wal jaizati. Artinya kalam adalah sifat qadimah. Apa yang dimaksud dengan qadimah? Sebagaimana kita meyakini Allah itu tidak ada awalnya, maka kalam Allah ini juga sama dengan zat Allah, tidak memiliki awal. Yang tetap dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kalam tidak berawal, kalam ada bersama dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berawal dan juga tidak berakhir. Kalam itu yang menunjukkan kepada semua yang wajib, semua yang mustahil, dan semua yang jaiz. Kira-kira kalau sudah saya terjemahkan seperti itu, ibu sudah paham. As-sukutu alamatur ridha. Kalau diam berarti sudah paham. Sudah paham ibu? Belum. Wajib kita yakini Allah itu memiliki kalam. Kalam Allah ada dua macam. Nanti akan kita jelaskan pada slide selanjutnya. Kalam yang bersamaan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya, tidak ada pangkalnya, tidak ada akhirnya, tidak ada i'rabnya, tidak ada binanya. Itu adalah kalam nafsi namanya. Yang kedua, kalam Allah subhanahu wa ta'ala al-lafzi,
yang memiliki lafaz. Itulah dia Al-Quran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun si